Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ila Novia dari kelas 2G. Saya mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai materi stunting untuk memenuhi kebutuhan dasar promosi kesehatan. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu stunting? Stunting adalah masalah gizi akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang juga masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetik dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Berikut adalah tanda dan gejala stunting. Pertama, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang kedua, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. Yang ketiga, pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat. Dan yang keempat, pubertas yang lambat. Yang kelima, saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Dan yang terakhir, berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Berikut mengenai tujuan stunting. Setelah mendapatkan penyuluhan tentang stunting pada anak, diharapkan keluarga dapat mengetahui dan memahami tentang faktor penyebab stunting, serta mau melaksanakan penyuluhan dengan melakukan pencegahan dan menjaga gizi anak agar tetap seimbang. Penyebab stunting. Pertama, pemberian nutrisi atau makanan yang buruk calon ibu yang tidak bisa menjaga asupan nutrisi makanannya ketika hamil. Memiliki resiko yang cukup besar untuk melahirkan anak dengan masalah kesehatan seperti stunting. Yang kedua, infeksi yang berasal dari lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan sekitar yang buruk menjadi salah satu faktor penyebab munculnya beberapa masalah kesehatan. Stunting menjadi salah satu penyebabnya. Yang ketiga, kelahiran dengan berat badan rendah. Stunting bisa muncul jika calon ibu tidak dapat menjaga pola makannya ketika masih hamil. Pola makan yang tidak dijaga dengan kecenderungan malas makan menjadi salah satu penyebab yang paling utama. Yang terakhir, kondisi ekonomi yang buruk menunjukkan bahwa sebagian besar anak pengidap stunting di sana tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan hidup dalam kondisi ekonomi yang buruk. Berikut saya akan menjelaskan mengenai resiko kesehatan pada anak stunting. Yang pertama, memiliki resiko yang lebih besar untuk terserang penyakit bahkan kematian dini. Yang kedua, kekerdilan dapat menurun pada generasi berikutnya. Dan yang ketiga, ketika dewasa, seseorang wanita stunting memiliki resiko lebih besar untuk mengalami komplikasi selama persalinan, karena panggul mereka lebih kecil dan beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pencegahan stunting. Stunting dapat dicegah dengan cara: 1. Seorang ibu harus mengonsumsi nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan nutrisi yang dibutuhkan selama menyusui. Dan yang kedua, memberikan nutrisi yang baik kepada si buah hati, seperti memberikan ASI eksklusif dan nutrisi penting lainnya seiring pertambahan usia. Yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan, meminum air yang aman, mencuci peralatan makan dan peralatan dapur, membersihkan diri setelah buang air besar atau buang air kecil, serta memiliki sanitasi yang ideal seperti toilet yang bersih. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan gizi kurang, adapun cara mengatasi gizi kurang. Yang pertama, pemberian makanan TKTP dengan ukuran yang telah dianjurkan dan diberikan secara bertahap. Yang kedua, tetap memberikan ASI sesuai dengan aturan secara terus-menerus bagi anak di bawah usia 2 tahun. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan. Yang keempat, pemberian terapi cairan dan elektrolit bila perlu. Yang kelima, kontrol berat badan secara rutin. Dan yang terakhir, berikan obat atau vitamin sesuai dengan anjuran pengobatan dan penyuluhan tentang gizi seimbang, terutama bagi orang tua yang memiliki anak balita. Sekian materi tentang stunting yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.